Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan merefleksikan dari apa yang saya sudah lakukan. Saya mohon izin untuk share screen. Jadi yang pertama terkait dengan apakah tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu tercapai atau tidak. Nah, memang tidak semuanya saya katakan belum tercapai secara semua. Yang pertama itu adalah menggunakan atau percobaan berbantuan media lab virtual, PET itu. Nah, ternyata di sini ada kendala. Kenapa saya katakan belum tercapai? Karena ada kendala, yaitu penggunaan dari teknologi atau media yang pada siswa. Misalnya ini pada saat penggunaan PET-nya, nah siswa itu ada kendala. Bahkan beberapa HP itu tidak bisa jalan ininya, ya, tidak bisa jalan. Padahal pada saat saya coba, kenapa kemudian saya rekomendasikan bawa HP? Karena sebelumnya hari Sabtu itu sudah saya simulasi itu bisa, tapi di HP saya. Karena di tempat saya itu kan HP tidak boleh dibawa setiap hari, baru boleh dibawa jika guru pelajaran itu meminta dan harus dititipkan. Nah, ketika kita sudah share, semuanya sudah terkoneksi internet, bahkan pakai wifi yang ada di kelas yang saya pakai, ternyata kendalanya tadi, mungkin ini asumsi saya adalah dari kapasitas HP siswa yang berbeda-beda. Ya, dan memang saya batasi dari 32 siswa itu masing-masing kelompok hanya cukup 2. Asumsi saya itu satu melakukan praktek yang GLB, yang satu GLBB. Ternyata kedua-duanya ada kendala, yaitu tidak bisa menjalankan atau mengoperasikan tidak jalan operasinya, bukan tidak bisa mengoperasikan mereka, tapi sistemnya tidak bisa jalan. Akhirnya apa? Saya siasati dengan yang gambar di bawah. Yang gambar di bawah ini media laptop saya yang terkoneksi. Kemudian saya minta siswa untuk melakukan. Hanya saja, nah ini menjadi tantangan saya. Yang saya garis merah ini ada yang kemudian agak malas-malasan. Nah ini yang selama ini saya amati Bapak Ibu, dan perlu saya sampaikan di kelas ini, kebetulan saya juga wali kelasnya, di kelas 8A ini ada beberapa siswa yang memang berkebutuhan khusus. Kalau Bapak Ibu kemarin melihat secara utuh dari awal sampai akhir, pasti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi ini anak kok nggak bisa meneng atau diem. Anak ini kok kadang-kadang diem, dalam artian diem itu kayak pasif, kata kosong. Nah itulah beberapa anak yang berkebutuhan khusus di tempat kami. Tapi saya mencoba untuk membaginya. Ini kan ada 3 nih yang saya lingkari, ya, karena ada beberapa lagi sebenarnya. Itu saya pisah kelompoknya. Nah ini kelompok sendiri dengan perempuan, kemudian yang bawah yang tidur juga dengan perempuan, yang menghadap ke sisi membelakang ini juga ini yang termasuk salah satu yang berkebutuhan khusus, itu saya kelompokkan dengan yang lain. Artinya saya mencoba untuk dibagi, ya, dibagi agar dapat teman bisa berkomunikasi. Kemudian yang kedua, nah ini saya belajar dari siswa saya itu saat pembelajaran itulah berkomunikasi. Ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu mencermati, jadi mereka bisa bekerja sama, ada yang baca buku dalam satu kelompok, kemudian ada yang menuliskan, ada juga mencari informasi tambahan, nah, dan lain-lain. Ya, ini yang saya dapatkan dari siswa. Jadi dengan saya setting berkelompok, nah ternyata siswa bisa berkomunikasi. Nah harapan saya itu nanti mereka terjalin relasi yang baik, ya, atau hubungan yang baik. Kemudian yang ketiga, saya juga belajar dari kelompok ini, kelompoknya saya sebutkan itu adalah FIDA. Ini yang kelompok ini yang luar biasa dalam hal pemecahan masalahnya, ya. Dia menggunakan alat bantu juga, kemudian berdiskusi. Nah, ini kelompok ini yang kemudian presentasi, ya. Saya presentasi yang ini. Mohon maaf kalau tidak terdengar, saya coba ulangi Bapak Ibu biar terdengar suaranya. Saya terdengar suaranya. Ini saya belum share sound masalahnya tadi. Oke. Nah, ini saya langsung ke sini. Kelompoknya saya perbesar dulu. Ini. Anggota Mutiara Faradisa, Rahmadina Dewi Anissa, Sabrina Nasya, dan Bagus yang akan dibacakan oleh teman saya.
V dibagi V sama dengan S dibagi T 206. V sama dengan 1,6 dikali 2 sama dengan 3,2. T 200 dibagi 3,2 sama dengan 62. Solusi tersebut adalah supaya Andi dan bagus dan kelemahan solusi tersebut adalah kekuatannya dapat sampai lebih cepat. Kelemahannya menguras Jadi itu Bapak Ibu energi. yang saya dapati dari kelompok tadi itu yang presentasi ini luar biasa. Jadi cara dia menyajikan, menyampaikan hasil diskusi kelompoknya terhadap pemecahan masalah, di mana masalahnya itu adalah anak yang bangun kesiangan, mau berangkat dengan jarak 200 meter, waktunya waktu 2 menit. Nah ini bagaimana agar dia tidak terlambat, dia menyampaikan bahwa kecepatannya ditambah 2 kali lipat. Alasannya kenapa? Dia sampaikan perhitungannya. Jadi dia efisien waktu 1 menit, sehingga dengan waktu 1 menit, dia tidak akan terlambat. Dia menyampaikan kekuatan dan kelemahannya. Ini luar biasa. Saya baru mendapatkan kelompok ini, ya kemarin itu, dia presentasi, kemudian tidak fokus pada, ya memang membaca, tapi dia juga melihat temannya, audien. Nah ini saya juga belajar bagaimana dia berkomunikasi Bapak Ibu dengan teman-temannya. Ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan yang satu lagi, yang saya kemarin itu terlewat karena waktu, itu adalah saya tidak menyampaikan di akhir pembelajaran itu mempelajari lebih lanjut untuk pertemuan berikutnya. Nah ini yang penting. Kenapa? Karena sudah adzan. Bapak Ibu kalau mengamati malah sudah adzan, sudah ini, waduh ini masuk ini nanti. Nah akhirnya saya cepat-cepat akhiri dengan doa dan salam. Doanya pun hanya baca hamdalah, tidak lengkap. Karena apa? Saya khawatir suaranya itu masuk semua dengan adzannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya rasakan kemarin. Disilakan untuk bisa menyampaikan masukan boleh ataupun refleksinya dari kelas saya itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang saya dapatkan dari pembelajaran Dukun Pak Masuri kemarin itu, ya. Saya mungkin udah bisa menduga ya penggunaan dari pet tersebut, ya. Pasti akan ada kendala. Ya, pasti akan ada kendala karena saya sendiri ketika mencoba di rumah itu menggunakan pet itu agak lama baru bisa diakses, ya. Sehingga cara mengatasinya itu luar biasa, ya. Itu yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin itu, bagaimana cara mengatasi kondisi seperti itu, ya, ketika anak tidak bisa mengakses. Ternyata bapak gurunya yang memberikan solusi seperti itu gitu. Sehingga pembelajaran saya lihat sudah sangat berjalan dengan sangat baik, ya. Dan mungkin pembiasaan dari peserta didik mungkin Pak Masuri, ya, yang sering yang dilakukan dalam kesehariannya, sehingga pengkondisian anak juga sangat sangat bagus gitu, ya. Tidak perlu kita capek-capek teriak-teriak untuk mengarahkan anak seperti yang saya alami di madrasah, ya. Seperti mungkin karena faktor lokasi mungkin, atau karena saya di pedesaan di daerah agak pedesaan gitu, sementara kalau Mas Mansuri di perkotaan seperti itu. Ya mungkin itu aja Pak, tidak ada refleksi, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Saya alhamdulillah mendapatkan banyak pembelajaran dari Bapak seperti itu. Terima kasih banyak. Selanjutnya Bu Kurnia. Ya Pak, sebentar Pak. Untuk dari saya itu mungkin sudah hampir tidak ada masukan untuk Pak Masuri, karena apa yang saya lihat itu sudah sangat bagus sekali, menggunakan model pembelajaran yang sangat luar biasa, kemudian dengan media yang sangat luar biasa. Maksudnya yang saya sendiri terus terang sampai saat ini saya belum pernah menggunakan lab virtual Pak. Jadi saya itu sampai wah ternyata
siswa-siswanya Pak Mas Yuri saja sudah terbiasa ya, berarti saya malah jauh seperti itu Pak. Jadi mungkin pelajaran yang saya ambil dari apa yang sudah Pak Mas Yuri lakukan ini, mungkin saya harus banyak belajar dari Pak Mas Yuri sendiri untuk penggunaan media-media pembelajaran yang berbasis IT terutama Pak, karena itu kekurangan saya di bidang itu. Jadi nanti mohon bimbingannya untuk Pak Mas Yuri, untuk saya artinya untuk bisa mendapatkan atau mencari media-media yang sudah tersedia di internet seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ibu, sama-sama. Selanjutnya Pak Faisal dulu. Faisal. Ya, terima kasih banyak Pak Mas Suri. Saya lihat dari awal tidak ada kendala. Saya cuma mau bertanya Pak Mas Suri, ada yang berkebutuhan khusus? Saya lihat kemarin. Iya, betul ada. Pak. Ada. Ya. Tidak hanya satu Pak, itu lebih dari satu itu Pak. Ya, karena di sekolah saya saya tidak pernah mengajar siswa yang seperti itu Pak. Ditempatkan di tempat lain. Ada memang khusus, sekolah khusus. Jadi saya lihat ada yang kayaknya yang berkebutuhan khusus ini. Pada saat praktek ya, anak ini yang lagi ngapain Pak? Ya, apakah dia tidak mengganggu atau bagaimana? Ya. Karena saya tidak pernah mengajar yang seperti itu Pak Mas Suri. Terima kasih. Ya, baik. Saya jawab untuk yang ini agar bisa diketahui. Jadi di kelas 8 itu kan ada 2, kelas 8A dan B. Kalau dulu itu kelas 7-nya 3 kelas, tapi karena jumlahnya yang minim tidak ini lebih, kemudian kelas 8-nya itu dijadikan dicampur hanya jadi 2 kelas. Nah, kelas A dan B. Ini kemarin kelas A itu lebih banyak ABK-nya, sedangkan yang kelas B juga ada juga beberapa. Kalau yang kelas B itu justru yang lebih mobile, Pak. Mobile itu dalam artian siswanya yang bersangkutan itu ketika pembelajaran pasti dia jalan. Jalan, tetapi tidak mengganggu, hanya yaitu tadi bertanya, Bapak ini gimana, Bapak ini bagaimana. Nah, itu yang kalau di kelas satunya. Untuk yang kelas kemarin ini yang saya pakai yang lebih banyak siswa yang berkebutuhan khusus tadi, itu memang tidak mengganggu. Artinya dia cenderung pasif, tetapi secara komunikasi itu masih baik. Dalam artian ketika ditanya apa maksudnya, dan ini apa yang harus dilakukan, itu masih bisa. Cuman yaitu tadi dalam tanda kutip pasif. Ya, pasif dalam artian seperti diam, seperti ini. Kadang hanya toleh begitu ya. Tetapi secara perintah, misalnya coba tolong baca ini, dia melakukan. Ya, itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Jadi memang tantangan, Pak. Tantangan. Moga. Selanjutnya dari Pak Hasan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Memang kalau saya amati kemarin di kelasnya Pak Mas Suri sudah kondusif sekali. Mungkin itu di lab Pak ya? Pak, itu sebelumnya dipakai kelas yang tahun kemarin, tahun ajaran kemarin karena ada kelas ruang baru, maka kemudian tidak jadi dipakai. Jadi ruang tempat saya sekarang kegiatan kuliah sehari-hari Zoom-nya. Nah, kemarin itu pakai kelas dadakan intinya, makanya terlihat sempit dengan jumlah 33 siswa, sehingga kemarin itu agak crowded dari segi pengambilan gambar juga. Kalau Bapak Ibu lihat secara utuh, itu kan banyak yang kemudian nggak bisa lewat. Itu memang betul, itu lab, Pak. Tapi bukan lab utama, lab backup-an saja. Jadi kalau misalnya kurang di lab sebelah, yang utama bisa ditempatkan di situ. Gitu, Pak. Soalnya kan kalau saya ngambil kan ya itu tadi penempatan untuk anaknya kan kelihatan kelihatan agak sempit dan seperti itu posisinya. Nah, itu kan mungkin kalau memang seperti itu kan sudah sangat bagus sekali untuk mengantisipasinya dengan posisi penataan seperti itu kan sudah menurut saya sudah bagus sekali. Mungkin yang saya amati itu dulu aja Pak. Untuk proses yang lain kan insya Allah sudah bagus semuanya Pak. Gitu. Untuk kemudian yang tadi ada APK-nya tadi memang ya sudah dijelaskan semuanya sama Pak Mas Suri kalau anak ini kebutuhan khusus. Jadi ya sudah terjawab semua. Terima kasih Pak Mas Suri. Oke, sama-sama Pak. Selanjutnya Bu Nani.
Ya Pak, sama dengan teman-teman, saya kira luar biasa sekali untuk Pak Masyuri. Saya pun juga ngiri, cara pengajarannya juga sudah baik, kemudian penyampaiannya yang saya tadi untuk masalah lab virtual itu Pak, saya jelas belum bisa kalau yang itu nggih, nanti mohon bantuannya seperti apa, pembelajarannya juga seperti apa. Jadi saya kira sudah hebat Pak. Semangatnya juga Pak sama Pak. Semangatnya padahal itu sudah siang juga loh Pak Masyuri, tapi masih bisa full. Seperti itu Pak. Mungkin masukannya cuma itu saja Pak. Terima kasih. Ya, padahal itu belum sarapan loh Bu, mulai pagi Bu, karena menyiapkan perangkat. Oh iya Pak. Enggak, Ibu Pak Muhaimin Mas tuh, Pak Muhaimin hilang lagi nih. Nggih. Enggak Bu, Dari kami Pak Masyuri. Terima kasih teman-teman, luar biasa sekali untuk refleksi kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang kami peroleh, saling tukar menukar solusi dan lain-lain Bapak Ibu. Dari Pak Masyuri ini, jujur Pak Masyuri kami sendiri salut di kelas panjenengan untuk penggunaan masalah lab virtual khususnya PET. Selama ini kami memang sudah menggunakan PET, cuman biasanya itu tidak di HP tapi pakai laptop langsung ditayangkan di LCD. Nah ini salut untuk anak-anak yang sudah menggunakan HP dipasang aplikasi PET, walaupun ada kendala, insya Allah nanti solusinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Jainal. Memang ada beberapa yang HP-nya nggak support, apalagi anak-anak itu kan sering nge-game Pak, jadi untuk aplikasi-aplikasi PET ini nggak bisa masuk. Itu yang kami alami juga Pak Masyuri. Untuk yang lain-lain insya Allah sudah bagus semuanya Bapak Ibu. Mulai dari ini saya tertarik dengan stimulasi masalah yang ditampilkan benar-benar kontekstual yang dihadapi oleh siswa. Okay. Kemudian untuk solusinya itu mengantisipasi atau mengatasi masalah yang ada itu sudah ada unsur HOTS-nya. Nanti Bapak Ibu yang lain juga gitu, kalau stimulasinya ini ada masalah, kemudian solusi yang ditawarkan ke anak-anak atau anak-anak yang mencari, ini kita arahkan untuk solusi alternatif yang terbaik. Ya. Kemudian untuk yang lain-lain saya rasa sudah nggak ada masalah, Bapak Ibu sudah bagus semuanya menurut kami, nggih Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu semuanya setuju. Kemudian Pak Masyuri, mohon maaf Pak Masyuri, kami setelah ini izin nggih Pak, kami tak ke kelas dulu, monggo dilanjutkan. Pak Muhaimin tadi sempat masuk, kayaknya masih di jalan. Dari kami mohon maaf Bapak Ibu untuk refleksi hari ini ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami sementara tak ke kelas dulu, tapi kami tetap mengikuti Bapak Ibu walaupun masih off cam tetap mengikuti. Terima kasih Pak Masyuri, monggo dilanjutkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.